Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bunda Amran dan Hana. Nah, untuk pertama kalinya aku mau sharing ke teman-teman gimana caranya untuk menjaga kewarasan seorang ibu. Nah, dalam kasus ini, aku alhamdulillah saat ini diamanahi dua orang anak. Yang pertama 2 tahun dan yang kedua 8 bulan. Usianya berdekatan dan memang lagi fase-fase yang repot gitu ya. Tapi bagaimanapun juga saat ini mereka berada di fase keemasan otaknya, di mana pendampingan kita sebagai orang tua itu penting. Tetapi sebelum kita mendidik, mengasuh, itu kitanya harus siap dulu dalam posisi yang siap gitu, supaya tidak berdampak buruk ke anak gitu kan, misalnya melampiaskan kemarahan gitu kan, kemudian juga tidak perhatian ke anak-anak. Nah, bagaimana supaya kita bisa perhatian dan juga tidak marah-marah ke anak? Nah, di sini aku mau sharing dan mudah-mudahan ini juga menjadi pengingat buat aku sendiri. Tonton terus videonya dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Untuk mempermudah dalam menginformasikan atau menceritakan apa yang aku mau sampaikan. Jadi waktunya itu kita mulai dari pagi hari ya, dimulai dari waktu subuh di mana kita sebagai seorang muslim melaksanakan sholat. Kalau misalnya laki-laki kan memang harus ke masjid dan jika memungkinkan suami biasanya ke masjid. Nah, untuk itu kita gantian ngasuh anak karena biasanya anak-anak juga ikutan bangun di waktu itu. Nah, biasanya suami yang ke masjid duluan untuk sholat berjamaah. Setelah itu pulang ke rumah, aku yang sholat dan anak-anak juga dia yang asuh. Setelah itu kita bagi tugas, kita lihat siapa yang bisa ngejagain anak karena kan kadang anak-anak itu lebih nempel ke ibu atau juga mungkin bisa dipegang sama ayah. Nah, kalau misalnya aku yang ke dapur berarti kan suami yang jaga anak, tapi ada kalanya juga anak pengennya sama ibu gitu. Nah, dari situ kita juga harus belajar gimana caranya supaya suami bisa turun ke dapur gitu kan untuk cuci piring, untuk masak dan alhamdulillah memang perjalanan kami punya anak itu mengajarkan kami untuk bisa berbagi tugas di rumah gitu, tidak mengandalkan seorang saja gitu kan, tidak melulu istri yang harus di dapur, yang harus masak gitu karena kondisi yang memaksakan kita untuk bisa beradaptasi dengan kondisi saat ini. Nah, biasanya kalau misalnya suami kerja pagi, otomatis kita sarapan harus pagi-pagi juga gitu kan sebelum berangkat kerja. Dan biasanya kita pasti sibuk di dapur sama ngasuh anak juga karena mereka udah bangun. Nah, setelah itu kadang namanya bayi gitu kan, kadang juga masih pagi gitu, buang air besar dan mau nggak mau gitu kan kita harus cepet-cepet cebokin. Nah, biasanya kalau untuk si kakak karena udah besar, kadang langsung dimandiin juga. Kalau misalnya jam 6 atau setengah 7, kita langsung mandiin. Dan untuk mandiin si kakak ini sendiri, alhamdulillah sejak hamil anak kedua, suami juga udah bisa bantu. Jadi kadang dia yang mandiin. Dan ini ngebantu banget ya. Kita juga fleksibel. Tapi kalau memang suami juga nggak bisa mandiin dan anak juga masih bisa dikondisikan untuk mandinya ditunda, itu biasanya aku yang lakuin tugasnya. Yang penting suami itu kalau pagi-pagi siap berangkat kerja, seragam udah rapi, dan juga kalau misalnya mau bawa bekal, bekalnya udah disiapkan. Itu khususnya ya untuk pagi-pagi. Dan yang pasti sebelum berangkat kerja, kita juga harus menjaga hubungan kita dalam artian kalau misalnya memang ada sesuatu yang perlu diobrolkan ya kita obrolkan pagi itu. Jadi supaya ketika berangkat kerja itu kita dalam kondisi yang bebas gitu. Kita nggak mendam sesuatu gitu karena gimana pun juga suami kerja harus dalam kondisi perasaan yang bagus dan begitupun istri ketika ditinggal kerja harus ngurus anak, beres-beres rumah itu harus dalam perasaan yang bagus juga gitu. Jangan sampai ada bad mood gitu kan karena itu pasti ngaruh gitu suami ngaruh ke kerjaan mungkin jadi gimana gitu hubungan sama teman-temannya kurang fokus juga karena kerja kan butuh fokus begitupun ketika seorang ibu di rumah dia dituntut untuk bisa menjaga anak-anaknya karena untuk urusan ngasuh anak mungkin kalau yang sudah merasakan itu luar biasa ya perasaannya itu
mungkin kita bisa nahan marah gitu ke anak orang lain, tapi kalau anak sendiri karena kita ngerasa ya dia kan anak kita gitu kan. Nah, itu terkadang yang sulit untuk dikendalikan. Makanya kita penting banget untuk jaga perasaan. Nah, jaga perasaan ini dimulai dari hubungan kita sama suami gitu. Itu sangat mempengaruhi sekali. Di siang hari sempatkan untuk saling memberikan kabar kalau memang memungkinkan ya. Saat mungkin suami jeda kerja, ada istirahat gitu, sempetin untuk ngasih kabar ke istri atau misalnya menanyakan sesuatu. Begitupun juga istri, kadang kan kita kalau yang namanya punya anak ya suka ngerasa gemes sendiri ke anak, ngerasa anak, wah lucu banget nih udah bisa kayak gini. Nah biasanya kan kita ngirim foto atau ngirim video ataupun sekedar ngasih pesan singkat gitu, misalnya anaknya sekarang kayak gini gitu. Nah itu sebenarnya nggak apa-apa karena untuk seorang ibu gitu ketika misalnya di rumah ngasuh anak sendirian terus kita juga bingung kan kalau mau curhat-curhat ke siapa gitu. Nah, itu penting banget ada seseorang yang bisa kita jadiin teman curhat gitu. Karena memang dalam hubungan pernikahan itu paling banyak itu ya komunikasi gitu. Kalau nggak ada komunikasi, ya gimana rasanya ya gitu. Pasti hambar banget. Jadi saling memberi kabar itu penting gitu. Dan mungkin kalau misalnya istri biasanya kan mau nitip sesuatu ataupun ada pesan apa-apa ya silakan disampaikan supaya nanti pas pulang kerja kalau emang ada sesuatu bisa dibawa untuk sehari-harinya. Anggap aja suami udah pulang ke rumah ya karena normalnya kan memang kalau berangkat kerja pagi pulang sore kecuali memang ada lembur. Nah, di sini kita sama-sama capek ya pasti. Jadi kalau misalnya suami pulang, kita kasih juga jeda untuk istirahat dulu. Begitupun seorang istri, kalau memang dia yang lebih capek, kita bisa minta waktu untuk istirahat sebentar. Jadi intinya saling memberikan kesempatan untuk beristirahat sejenak ya, karena kita sama-sama capek, punya tugas masing-masing sebelumnya. Untuk pekerjaan rumah kan memang nggak ada beresnya ya, begitupun juga dengan mengasuh anak. Kalau memang di sore hari gitu kan, suami nggak capek, bisa bantu untuk mandiin anak, nyuapin anak juga, karena kita namanya di rumah pasti ada aja kerjaannya, apalagi kalau misalnya kayak aku punya 2 bayi, ketika fokus sama satu bayi otomatis yang satu kan mungkin akan sedikit terabaikan gitu kan kalau memang dalam kondisinya. Lanjut ke malam hari. Untuk malam hari karena biasanya anak-anak juga udah pada tidur, nah tinggal aku sama suami dan kita selalu nyempetin untuk ngobrol. Ngobrolin apa ya itu bebas sih karena kita juga kan pasti punya harapan, cita-cita, ataupun mungkin unek-unek ya disampaikan aja gitu. Jangan sampai kita kita tidur dalam kondisi memendam sesuatu yang nggak baik sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita tuh punya masalah ya selesaikan masalah itu. Kalau misalnya punya unek-unek ya sampaikan gitu. Itulah salah satu tips juga sih aku sama suami gimana caranya supaya kita itu hubungan selalu baik. Kita nggak selalu bukan nggak selalu ya, kita nggak pernah memendam kecewa, sedih, marah itu lama-lama karena apa? Karena selalu disampaikan segera gitu kalau memang ada waktunya. Karena namanya rumah tangga, hidup berdua ya, pasti ada aja kan mungkin ketidakcocokan ataupun mungkin juga ketidaksempurnaan, tapi kan itu bukan fokus kita. Fokus kita adalah gimana caranya supaya bisa memiliki hubungan yang baik dan tentunya nanti juga berimbas ke pengasuhan kita ke anak. Dan satu hal lagi, sebelum kita tidur, sebisa mungkin kita saling memaafkan. Memaafkan di sini nggak harus dengan kata-kata langsung yang misalnya maafin ya, gini gini gini. Tapi juga bisa secara tidak langsung kalau kita lihat pasangan kita dalam kondisi yang baik, raut mukanya juga enak dilihat. Nah, berarti kan itu juga ciri-ciri sudah memaafkan ya. Karena biasanya kalau kita memendam kekesalan, kemarahan, itu kan bisa terlihat jelas di raut mukanya. Untuk malam hari, karena kita punya bayi dan biasanya bayi itu bangun di malam hari, kita bagi tugas. Kalau misalnya si kecil yang 8 bulan bangun, otomatis kan aku yang menyusui. Sedangkan si kakak, karena dia udah gak menyusui dari ASI, eh, itu bisa dijagain sama suami. Suami yang bangun dan bikinin susu di botol. Kayak gitu. Jadi kita nggak sama-sama berat sendiri gitu ketika punya anak dua ini. Kita sama-sama bagi tugas. Kita pasti capek, tapi
kalau dijalanin bareng-bareng itu kan bebannya terbagi dua gitu, jadi kita nggak ngerasa berat sendiri kok. Dan insya Allah gimana pun juga Allah nggak akan ngasih beban lebih dari apa yang bisa kita tanggung. Jadi tetap semangat untuk yang punya bayi. Mungkin itu yang bisa aku sharing ke kalian, ke teman-teman untuk saat ini. Kalau misalnya kalian punya tambahan, bisa tambahin di kolom komentar. Ataupun kalian ingin menanyakan sesuatu, boleh ditanyain juga. Mudah-mudahan aku bisa jawab. Dan di sini aku tegaskan bahwa aku bukanlah seorang ibu yang sempurna untuk saat ini. Sama-sama masih belajar. Kadang juga masih salah, tapi setidaknya dengan berbagi ini, mudah-mudahan ada sedikit pelajaran yang bisa teman-teman ambil. Sekian yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.